Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesehatan yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas perkuliahan yang diberikan dosen pengampu Dr. Sriyanti Yosepa, SPD MM. Perkenalkan, saya Gita Wisnuwardana, mahasiswa pasca sarjana Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Besar harapan kami konten yang saya buat dapat bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Apabila masih banyak kekurangan dan kritik atas materi yang saya sampaikan, kiranya bisa menjadi motivasi saya selaku pembuat konten untuk menjadi lebih baik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Strategic Human Resource Planning and Staffing. Sebelumnya akan saya sampaikan disclaimer bahwa konten ini saya buat hanya untuk kepentingan pendidikan. Informasi yang dipublikasikan pada konten ini didapat dari berbagai sumber referensi dan kontribusi, baik dari karangan pribadi, artificial intelligence writer, online tools, content writer public, sehingga kami tidak menjamin kebenaran dan keakuratan konten yang dipublikasikan. Dari materi Strategic Human Resource Planning and Staffing, ini adalah tujuan pembelajaran yang kita harapkan. 1. Diharapkan kita dapat memahami konsep perencanaan sumber daya manusia strategis. 2. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang terlibat dalam perencanaan sumber daya manusia strategis. 3. Untuk memahami proses kepegawaian yang melibatkan rekrutmen, seleksi, dan penempatan. 4. Untuk mengembangkan pemahaman tentang isu-isu kepegawaian strategis. Di lingkungan kerja TNI AU diperlukan juga Strategic Human Resource Planning and Staffing. Mengapa TNI AU juga perlu menerapkan Strategic Human Resource Planning and Staffing? Hal ini karena adanya permasalahan-permasalahan yang timbul pada masalah sumber daya manusia di dalam internal TNI AU. Seperti contohnya beberapa pertanyaan yang sering muncul, yaitu mengapa sering terjadi laporan kekurangan personil di satuan-satuan terutama di daerah? Mengapa masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan personil TNI AU? Mengapa ada halangan untuk induksi lateral untuk masuk menjadi anggota TNI AU? Kemudian bagaimana TNI AU dapat memberikan jalan promosi yang lebih baik bagi personilnya? Selain dari pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul tersebut, perlu kita ketahui bahwa persyaratan angkatan bersenjata untuk mengikat tentara pada kondisi ekstrim memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang manajemen sumber daya manusia. Sehingga pengembangan sumber daya manusia di angkatan bersenjata merupakan isu yang sangat vital karena kekuatan organisasi selalu terletak pada tenaganya. Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana Human Resource Planning and Staffing di lingkungan TNI AU, kita perlu memahami terlebih dahulu apakah itu manajemen sumber daya manusia.
Secara general, terdapat dua makna yang perlu kita pahami di dalamnya, yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Apa sebenarnya manajemen itu? Kata manajemen berasal dari bahasa Italia managio, diadopsi dari bahasa Latin managiare, yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Dalam bahasa Inggris, manajemen dikembangkan dari kata to manage, mengatur atau mengelola. Sampai saat ini, belum ditemukan definisi manajemen yang benar-benar dapat diterima secara universal. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, apabila kita membuat pembatasan atau definisi tentang manajemen, dapat dikemukakan sebagai berikut. Bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, yaitu atau planning, pengorganisasian, organizing, penyusunan personalia atau kepegawaian, yaitu staffing, pengarahan dan kepemimpinan, leading, dan pengawasan, controlling. Sehingga manajemen itu di dalamnya melakukan perencanaan, pengorganisasian, kemudian menyusun personalia, pengarahan, pengendalian, dan controlling, yang semuanya dilaksanakan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, manajemen pada dasarnya adalah upaya mengatur segala sesuatu, sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kegiatan mengatur ini, kemudian timbul beberapa masalah. Siapa yang mengatur? Mengapa harus diatur? Dan apa tujuan dari pengaturan tersebut? Karena sifat pengaturan tersebut melekat pada manajemen, maka terkadang diartikan manajemen sebagai tata laksana atau ketatalaksanaan, yaitu suatu kegiatan yang mengatur, membimbing, dan memimpin orang-orang yang menjadi bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari uraian tersebut, tampak dalam manajemen terdapat dua hal penting, yaitu yang pertama jabatan, yaitu kedudukan-kedudukan yang disediakan bagi orang-orang yang memenuhi syarat dan keahlian dalam jabatan tersebut. Yang kedua, job, yaitu pekerjaan merencanakan, mengatur, mengarahkan, melaksanakan, dan mengawasi atau mengendalikan jalannya kegiatan dalam pencapaian tujuan tertentu. Beberapa definisi manajemen menurut para ahli. Lawrence A. Epley dalam bukunya Leadership on the Job mengatakan manajemen adalah seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui orang lain. Menurut James Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha para anggota organisasi, serta penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, mengapa manajemen dibutuhkan? 1. Untuk mencapai tujuan pribadi, kelompok, organisasi, atau perusahaan. 2. Untuk menciptakan keseimbangan di antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan, seperti pengusaha dan karyawan, kreditur, dan nasabah.
atau masyarakat dan pemerintah. 3. Untuk mencapai efisiensi dan produktivitas kerja organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan semua kekuatan atau potensi atau apa-apa yang dimiliki manusia, seperti akal budi, perasaan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, perasaan sosial, bakat berkomunikasi dengan pihak lain, memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya. Sumber daya manusia adalah sebagai orang yang dipekerjakan oleh perusahaan atau departemen di perusahaan yang bertanggung jawab atas perekrutan, pelatihan, tunjangan, dan administrasi atau pencatatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam organisasi atau perusahaan. Oleh sebab itu, fungsi sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik agar organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau 6M. 1. Man, manusia. 2. Money, finansial. 3. Material, fisik. 4. Mesin, teknologi. 5. Metode. 6. Market atau pasar. Manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu, anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Manajemen sumber daya manusia menyangkut juga mendesain sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi, dan hubungan ketenagakerjaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam perusahaan dapat didayagunakan secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan menurut Panggabean 2007. Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen personalia, adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Pernyataan dari Filippo tersebut menyamakan pengertian manajemen sumber daya manusia sama dengan manajemen personalia. Filippo 1976. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Pada prinsipnya,
Fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja. Suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan, serta produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut: perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan dan tunjangan, penilaian kinerja, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, penerapan efektivitas hubungan kerja. Sekarang kita akan membahas tentang perencanaan personel TNI AU. Di dalamnya ada beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama adalah pengangkatan atau rekrutmen atau seleksi dan pemberhentian karyawan. Yang kedua adalah pengupahan tunjangan. Yang ketiga adalah penilaian kinerja, pengembangan karir. Yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan. Yang kelima adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang keenam adalah penerapan efektivitas hubungan kerja. Dalam buku yang ditulis oleh Mondi, No, dan Pramus menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia ini meliputi beberapa kegiatan, di antaranya analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada pembahasan poin pertama tentang pengangkatan atau rekrutmen atau seleksi dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar, juga penempatan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan dan pemberhentian staffing sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang meliputi rekrutmen calon pelamar pekerjaan, seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Selanjutnya pada pembahasan kedua tentang pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan, dan pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Mondi
No dan Prameux menyebutkan penghargaan dapat berupa salah satu atau gabungan dari upah, tunjangan, atau penghargaan non-finansial. Kita lanjutkan pada pembahasan poin ketiga tentang penilaian kinerja pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini meliputi 1. Penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. 2. Analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. 3. Pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Penilaian kinerja terhadap karyawan atau pegawai ini untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang diberikan untuk karyawan atas kinerjanya sehingga bisa digunakan untuk acuan pengembangan karir. Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang pernah dijalankan oleh seseorang dalam masa kerjanya. Jalur karir adalah urutan jabatan atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Tujuan karir adalah posisi-posisi yang ingin dicapai seseorang di masa depan sebagai tolok ukur keberhasilan karirnya. Komponen utama karir terdiri atas alur karir, tujuan karir, perencanaan karir, dan pengembangan karir. Keberhasilan karir seseorang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Pendidikan formal, pengalaman kerja, sikap atasan, prestasi kerja, bobot pekerjaan, lowongan jabatan, dan produktivitas kerja. Tujuan perencanaan karir ini dimiliki oleh individu atau setiap karyawan maupun organisasi perusahaan. Masing-masing tentu memiliki tujuan yang berbeda. Berikut beberapa tujuan perencanaan karir yang perlu diketahui. Menawarkan karir pada karyawan sehingga seseorang yang memiliki bakat efisien bisa ditarik dan dipertahankan dalam organisasi. Memenuhi tujuan individu dan organisasi. Seorang karyawan menghargai karirnya yang bertumbuh dalam organisasi dengan gaji, prestis, dan status yang meningkat. Sedangkan perusahaan memberikan ruang bagi karyawan untuk berkembang demi mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya pada pembahasan poin keempat tentang pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Pada proses ini artinya bidang sumber daya manusia dapat memberikan pelatihan, kursus, workshop, serta mengkoordinir peluang-peluang di perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Pelatihan dan pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti perancangan serta penerapan program-program pelatihan beserta program evaluasinya. Pada pembahasan poin kelima tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada perancangan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja.
penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai, penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan, perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Dan pada pembahasan poin yang keenam tentang penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya saling menghormati hak-hak antar karyawan atau pegawai, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Tujuan utama Human Resource Planning atau perencanaan kepegawaian. Perencanaan kepegawaian adalah untuk mendapatkan jumlah orang yang tepat dengan keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang tepat dalam pekerjaan yang tepat, pada waktu yang tepat pula, dan biaya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Human Resource Planning adalah proses di mana manajemen memastikan bahwa ia memiliki orang yang tepat yang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Menurut buku yang ditulis Ulrich dan Leck 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar memperagakan peluang baru. Menurut Kaswe, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal. Namun, secara khusus, manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut: mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. Memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Manfaat manajemen sumber daya manusia menurut buku yang ditulis B. Siagian 1991. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan, sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia antara lain: 1.
Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan seperti jumlah karyawan, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. 2. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terhambat. Jadi harus tepat. 3. Penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. 4. Penanganan informasi ketenaga kerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. Seperti kita ketahui bahwa visi TNI AU adalah terwujudnya postur TNI AU yang profesional, efektif, efisien, modern, dinamis, dan handal dalam rangka menegakkan serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan adanya visi TNI AU tersebut, maka visi sumber daya manusia harus disusun agar terjadi keselarasan dengan visi TNI AU. Dari keselarasan visi TNI AU dengan visi sumber daya manusia, maka akan didapatkan beberapa keuntungan, yaitu: pertama, proses perencanaan lebih lincah, perubahan dalam rencana jauh lebih sering dan didorong oleh perubahan eksternal daripada dibuat pada jadwal waktu yang telah ditentukan. Kedua, proses perencanaan lebih proaktif. Organisasi yang sukses tidak lagi hanya menanggapi perubahan di lingkungan mereka, tetapi mereka secara proaktif membentuk kekuatan di lingkungan mereka. Ketiga, proses perencanaan tidak lagi eksklusif dari atas ke bawah, sehingga akan banyak menerima masukan ke dalam proses yang berasal dari tingkat organisasi yang berbeda. Selanjutnya akan saya jelaskan faktor lingkungan yang akan mempengaruhi strategic human resource planning and staffing. Terdapat dua faktor yang dapat kita kelompokkan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi infrastruktur, sumber pendanaan, kontrol atau pengendalian, prosedur, pengawasan, kondisi kerja, iklim kerja, dan kesejahteraan. Sedangkan faktor eksternal termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan situasi lingkungan regional maupun global, hukum, politik, ekonomi, informasi, sosial budaya. Dalam slide berikut ini, saya akan membahas bagaimana mengembangkan perakiraan melalui analisis tenaga kerja. Kita akan membagi dalam 3 analisis, yaitu analisis permintaan, analisis rekrutmen, dan analisis kesenjangan. Poin yang pertama, analisis permintaan dapat dijelaskan bahwa permintaan sumber daya manusia
merupakan permintaan turunan atau sekunder. Itu tergantung pada permintaan utama untuk barang dan jasa perusahaan. Kebutuhan staf organisasi dengan demikian bergantung pada lingkungan eksternal dan kondisi pasar, serta strategi perusahaannya. Peramalan permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu dimulai dengan memperkirakan permintaan untuk produk atau layanan akhir seseorang. Proses perencanaan mungkin juga melibatkan pengembangan rencana kepegawaian darurat untuk mengatasi perubahan permintaan. Poin pembahasan yang kedua adalah analisis rekrutmen. Pengertian dan tujuan rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk menambah, mengganti, atau mempersiapkan tenaga kerja untuk kebutuhan jabatan atau pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Beberapa definisi rekrutmen menurut beberapa ahli. Stoner 1995. Rekrutmen adalah proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan sumber daya manusia untuk menduduki jabatan atau pekerjaan tertentu. Tujuan rekrutmen adalah sebagai berikut. Mendapatkan karyawan untuk memenangkan persaingan di masa yang akan datang. Mendapatkan karyawan yang kreatif dan inovatif dalam perusahaan. Untuk meningkatkan calon karyawan yang memenuhi syarat kerja untuk perusahaan. Untuk menentukan kebutuhan karyawan sekarang dan masa yang akan datang. Konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja secara efektif. Untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program dan pelatihan dan pengembangan karyawan. Untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua jenis pelamar. Untuk mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Sumber rekrutmen. Pelaksanaan rekrutmen harus dilaksanakan dengan memperhatikan calon tenaga kerja yang akan direkrut, di mana dapat dilakukan dengan diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Internal. Yang pertama dari promosi, kedua dari transfer atau rotasi, yang ketiga pengkaryaan karyawan kembali, yang keempat kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak temporer. Perekrutan tenaga kerja internal memiliki keuntungan, diantaranya adalah pembiayaan relatif murah, tidak mahal. Organisasi atau perusahaan akan mengetahui secara tepat pekerja yang berkemampuan tinggi dan qualified untuk mengisi jabatan yang kosong. Para pekerja memiliki motivasi kerja yang tinggi. Mencegah tenaga kerja yang baik keluar dari organisasi atau perusahaan. Pekerja dapat memahami kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan organisasi atau perusahaan. Perekrutan tenaga kerja dari internal juga memiliki kelemahan. Di antaranya adalah dapat mengurangi motivasi kerja dan tidak memberikan perspektif baru bagi pekerja yang kurang kompetitif. Pekerja yang dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi cenderung tidak dapat menjalankan wewenangnya karena sudah sangat akrab dengan bawahannya. Eksternal bisa berasal dari satu, teman,
atau anggota keluarga karyawan. 2. Lamaran yang masuk secara kebetulan. 3. Lembaga pendidikan. 4. Iklan atau advertising. 5. Lamaran terdahulu yang pernah masuk. 6. Agen tenaga kerja. 7. Karyawan perusahaan lain. 8. Asosiasi profesi. 9. Outsourcing. Langkah-langkah proses rekrutmen. Berikut langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam pelaksanaan rekrutmen. Mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi. Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan, karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain. Mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK, atau karena pensiun yang direncanakan. Merencanakan proses rekrutmen. Mempublikasikan lowongan pekerjaan. Memproses lamaran kerja dan wawancara. Memeriksa referensi dan latar belakang pelamar. Mengabari pihak pelamar. Negosiasi gaji, sosialisasi teknis pekerjaan, dan mulai bekerja. Analisis kesenjangan membutuhkan membandingkan penawaran dengan analisis permintaan untuk menentukan kekurangan dan kelebihan di masa depan dalam jumlah karyawan yang dibutuhkan, jenis pekerjaan, dan kompetensi. Ini memerlukan pengembangan rencana aksi untuk mencocokkan penawaran dan permintaan yang diproyeksikan. Perencanaan tenaga kerja harus secara logis berujung pada rencana aksi tenaga kerja. Langkah-langkah yang harus dilakukan seorang manajer sumber daya manusia dalam proses perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 3 tahapan penting. Tahapan pertama adalah merumuskan rencana kebutuhan sumber daya manusia. Pada tahap ini, manajer sumber daya manusia harus memastikan berapa jumlah permintaan dan penawaran personil. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi di area mana dalam organisasi yang perlu penambahan atau pengurangan personil. Ada 3 langkah yang harus diperhatikan dalam tahapan merumuskan rencana sumber daya manusia ini, yakni 1. Menentukan permintaan personil, 2. Penentuan penawaran personil, 3. Penentuan penambahan atau pengurangan tenaga kerja yang akan dicapai oleh organisasi. Tahapan yang kedua adalah penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Tujuan dari penentuan tujuan kuantitatif yang spesifik adalah untuk memfokuskan perhatian kepada masalah dan menyediakan contoh untuk menentukan keberhasilan dari suatu program. Tujuan tersebut seharusnya datang dari analis permintaan dan penawaran tenaga kerja dan harus memasukkan gambaran spesifik tentang apa yang akan terjadi pada kategori jabatan atau keterampilan serta timetable yang spesifik tentang kapan hasil harus dicapai. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pada tahap ini, organisasi perlu memeriksa apakah perusahaan sudah berhasil menghindari terjadinya kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Penting juga bagi organisasi untuk melihat komponen yang spesifik dari proses perencanaan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalannya. Strategi kepegawaian. Fungsi sumber daya manusia kepegawaian melibatkan pengelolaan organisasi melalui pemilihan personil yang tepat dan efektif. Staffing adalah proses penempatan orang yang tepat dengan sesuai pekerjaannya. Fungsi kepegawaian adalah tindakan manajerial yang paling penting
bersama dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Staffing adalah kegiatan yang terus-menerus. Hal ini dikarenakan fungsi kepegawaian terus berlangsung sepanjang hidup suatu organisasi akibat pemutusan hubungan kerja, mutasi, dan promosi yang berlangsung. Dalam strategi kepegawaian, kita perlu memahami pengertian rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Pengertian rekrutmen secara umum adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Kunci utama menciptakan sumber daya manusia yang profesional terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan development calon karyawan. Tidaklah mudah mencari karyawan yang berkualitas. Proses rekrutmen penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. Kemudian, pengertian seleksi menurut Henry Shimamura 2004 mengatakan bahwa seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Mulia Nasution 2004 menegaskan bahwa seleksi adalah proses untuk mengetahui tidak hanya kemampuan fisik pelamar saja, melainkan juga kemampuan berpikir, memecahkan masalah, atau psikologis seseorang calon pelamar. Selanjutnya dikatakan pula bahwa untuk mengetahui kemampuan psikologis pelamar perlu diadakan seleksi dengan beberapa alat evaluasi seperti tes, wawancara, pengetahuan, dan pengisian formulir lamaran. Hasil evaluasi ini yang akan dinilai dan dicocokkan dengan gambaran jabatan atau dengan kebutuhan perusahaan. Jadi tujuan seleksi adalah mendapatkan seseorang tenaga kerja yang tepat untuk memangku suatu jabatan tertentu. Dengan mengarah pada tujuan seleksi tersebut, setiap organisasi atau perusahaan senantiasa akan berusaha menekan biaya serendah mungkin dalam melakukan seleksi. Menurut Ashar Sunyoto Munandar 2001 berpendapat bahwa seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil. Pada pekerjaannya, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seleksi adalah serangkaian kegiatan strategis atau proses yang bermetode dirancang sedemikian rupa yang bertujuan untuk memilih orang atau calon karyawan yang tepat dan dapat mengisi posisi atau jabatan tertentu yang tepat dengan cara-cara tertentu, sehingga dapat dicapai keseimbangan optimal antara kualitas pelamar, persyaratan jabatan, tuntutan organisasi, dan biaya. Selanjutnya adalah pengertian penempatan. Menempatkan sumber daya manusia adalah proses penentuan lokasi dan posisi seseorang pegawai dalam suatu perusahaan yang dilaksanakan oleh para manajer sumber daya manusia. Menurut Ardana dan kawan-kawan 2012, penempatan adalah proses mencocokkan atau membandingkan kualifikasi yang dimiliki dengan persyaratan pekerjaan dan sekaligus memberikan tugas pekerjaan kepada calon pegawai untuk dilaksanakan. Ketepatan dalam menetapkan pegawai dengan kesesuaian bidang dan keahlian menjadi sebuah keharusan dari sebuah rumah sakit umum daerah Wangaya. Menurut Hasibuan 2007,
mengemukakan penempatan pegawai adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon pegawai yang diterima pada jabatan pekerjaan yang membutuhkan. Dari pendapat para ahli dapat dikemukakan, penempatan merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas jabatan baru atau jabatan berbeda. Sebagai manajer HRD dalam organisasi memiliki tugas tanggung jawab untuk pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan. Divisi ini tentu memiliki peran yang penting untuk menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. Agar proses penempatan kerja ini bisa dilakukan secara efektif dan efisien, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai pertimbangan untuk penempatan. 1. Prestasi akademik. Sebelum menempatkan karyawan, pertimbangkanlah faktor akademik yang dimiliki oleh karyawan. Anda bisa melihat jejak prestasi yang pernah diraihnya dan jenjang pendidikan yang diikuti. Faktor ini menjadi pertimbangan awal untuk menempatkan karyawan. 2. Pengalaman selain pendidikan. Pengalaman juga menjadi faktor penentu. Pengalaman kerja karyawan menjadi gambaran umum tentang keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Jadi semakin banyak pengalaman yang dimiliki, maka skill yang dimiliki semakin bagus. 3. Kesehatan fisik dan mental. Kondisi kesehatan fisik dan mental karyawan juga jangan sampai terlewatkan. Karena dengan mempertimbangkan hal ini akan membantu Anda untuk menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang cocok dengan kondisi yang dimilikinya. 4. Sikap atau attitude. Sikap adalah bagian dari kepribadian seseorang. Faktor sikap seharusnya menjadi hal yang harus diperhatikan bagi divisi HRD. Karena hal ini sangat berpengaruh secara langsung baik untuk individu itu sendiri maupun untuk perusahaan. 5. Status perkawinan. Status perkawinan dapat memudahkan dalam penempatan kerja. Misalnya untuk karyawan yang belum menikah, tentu lebih fleksibel untuk menempatkan mereka pada kantor cabang di luar kota. Sebaliknya, untuk karyawan yang sudah menikah, bisa ditempatkan pada kantor di dalam kota, di mana tempat ia tinggal bersama keluarganya. 6. Usia. Pertimbangan terakhir adalah usia. Saat mencari calon karyawan baru, biasanya usia menjadi salah satu poin dalam kualifikasi. Biasanya, karyawan dengan usia yang masih muda atau tergolong pada generasi milenial memiliki produktivitas kerja yang tinggi dibandingkan dengan karyawan yang sudah tua. Strategi perekrutan. Pertama, kegiatan rekrutmen dirancang agar sesuai dengan strategi perusahaan. Perekrutan akan memainkan peran strategis dalam bisnis perusahaan. Strategi rekrutmen yang tepat akan menghasilkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Keakuratan metode rekrutmen akan berdampak positif pada kinerja perusahaan dan bisnis secara keseluruhan. Kedua, kegiatan rekrutmen dirancang dengan perspektif jangka panjang. Perencanaan sumber daya manusia dengan perspektif jangka panjang bermanfaat bagi organisasi untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengelolaan pegawai sampai 10 tahun ke depan. Kondisi ini akan menjadi motivasi untuk tidak sekedar mempertahankan strategi organisasi semata, akan tetapi juga untuk dapat melakukan pengembangan di masa mendatang. Ketiga, kegiatan rekrutmen untuk membantu mencocokkan kandidat dengan pekerjaan. Tujuannya agar organisasi memiliki tenaga kerja atau pegawai yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut,
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, akan tetapi juga agar para pegawai yang dipekerjakan itu memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan untuk jabatan dan pekerjaan yang akan dipangku dan dilaksanakannya. Dengan perencanaan sumber daya manusia yang baik, the right man on the right place akan dapat diraih oleh organisasi. Penempatan pegawai yang kompeten dan tepat pada posisinya dapat tercapai dengan lebih optimal dan cepat, karena perusahaan telah mengetahui dengan baik kualitas sumber daya manusia yang diperlukan. Keempat, organisasi yang responsif dan dinamis. Perekrutan juga harus dapat memenuhi kebutuhan organisasi yang responsif dan dinamis terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Strategi perekrutan mengikuti prinsip 3L: lowest cost, least time, and least candidate. Prinsip tersebut pada dasarnya adalah strategi perekrutan untuk menghemat tenaga, waktu, dan dana, serta dapat meningkatkan kecermatan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Dengan perencanaan pegawai yang akurat, dapat diketahui secara tepat tenaga kerja yang diperlukan, sehingga proses penerimaan tepat tenaga kerja dapat diarahkan dan dibatasi sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu, bisa ditetapkan persyaratan penerimaan secara konkret sehingga jumlah pelamar dapat dikurangi. Dalam kondisi ini berarti dalam proses penerimaan tenaga kerja, biaya, waktu, dan dana yang dipergunakan dengan hemat, hasilnya akan mampu menyeleksi secara cermat dan tepat calon tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi, sebagaimana telah direncanakan. Sebelum melakukan rekrutmen atau mencari tenaga kerja baru, pihak Human Resource Management terlebih dahulu melakukan perombakan di dalam sumber daya manusia. Misalnya dengan melaksanakan promosi dan pemindahan jabatan, mempensiunkan atau bahkan memberhentikan pekerja. Tentunya harus sesuai peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Dengan melakukan perombakan terlebih dahulu, maka biaya-biaya yang berhubungan dengan pengadaan tenaga kerja dapat dihemat. Apabila penempatan ulang dilakukan dengan tepat, tidak akan terjadi penempatan yang keliru. Yang paling penting, tidak perlu menyediakan biaya menambah sumber daya baru. Namun, dalam beberapa kasus, penambahan karyawan baru memang tidak dapat dihindari. Misalnya, kantor membuka cabang baru atau terdapat lini usaha baru. Sumber rekrutmen bisa dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi. Sumber rekrutmen internal bisa berupa promosi jabatan dari pegawai yang sudah ada, iklan internal organisasi, transfer antar bagian satu ke bagian yang lain, mempekerjakan kembali mantan karyawan yang dipekerjakan sebelumnya berdasarkan kontrak atau untuk pekerjaan paruh waktu, pensiunan karyawan yang dipekerjakan kembali. Sedangkan rekrutmen eksternal dilakukan dengan mencari dan mempekerjakan kandidat dari luar organisasi, misalnya menggunakan jasa rekrutmen. Ada 3 jenis jasa rekrutmen di Indonesia yang lazim digunakan oleh perusahaan, yaitu melalui iklan, rujukan atau referensi dari internal, penyedia tenaga kerja, rekrutmen dari lembaga pendidikan, instansi pemerintah, inisiatif pelamar kerja, dan media sosial.
sumber perekrutan eksternal. Bisa dari perekrutan kontrak, dari agen tenaga kerja, perusahaan pencari tenaga ahli, perekrutan acara khusus, bursa kerja, agen sementara dan leasing, perekrutan di kampus, magang di musim panas, karyawan bumerang atau pemburu bakat. Rekrutmen online atau dikenal juga dengan istilah e-recruitment memungkinkan perusahaan memberdayakan berbagai solusi berbasis internet untuk merekrut kandidat. Contoh, Anda bisa memanfaatkan iklan lowongan kerja secara online baik di portal pencarian kerja, media sosial maupun web perusahaan. Penggunaan internet pun tidak terbatas pada pemasangan iklan lowongan kerja saja. Anda juga bisa menyelenggarakan seleksi kandidat secara online seperti tes, wawancara, pelatihan, dan onboarding. Selain itu, Anda dapat melakukan pengecekan latar belakang, portofolio, serta rekam jejak kandidat lewat internet. Namun jantung perekrutan online adalah menggunakan perangkat lunak yang membantu pemrosesan aplikasi para kandidat sejak lowongan kerja dibuka hingga posisi tersebut terisi. Di dalam sebuah sistem perekrutan tenaga kerja berbasis internet atau online, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang menjadi parameter atau pertimbangan, baik dari sisi perekrut ataupun pelamar pekerjaan, sehingga implementasinya di dalam sebuah perusahaan sangat mungkin dilakukan mengingat telah berkembangnya teknologi internet dengan sangat pesat. Keuntungan perekrutan internal. 1. Organisasi biasanya memiliki pengetahuan lebih baik tentang keahlian pelamar internal. 2. Lebih sedikit orientasi dan pelatihan. 3. Mereka sudah dapat menyesuaikan diri dengan fungsi perusahaan atau organisasi. 4. Ketika karyawan mendapatkan promosi akan meningkatkan motivasi dan komitmen. 5. Tingkat turnover yang lebih rendah dan produktivitas yang lebih tinggi. 6. Hemat biaya. 7. Mendorong stabilitas dan kesinambungan di jajaran manajerial perusahaan. Kerugian perekrutan internal. 1. Menjadi bumerang ketika karyawan mengharapkan promosi sebagai hak mereka. Ketika promosi tidak diberikan akan mengarahkan ketidakpuasan. 2. Tidak adanya perekrutan karyawan baru, maka tidak tersedia tenaga yang lebih fresh. 3. Politik internal dari karyawan dapat menghambat promosi. Keuntungan rekrutmen eksternal. 1. Anda dapat menemukan orang yang cocok untuk pekerjaan itu. 2. Dapat membawakan ide dan teknik baru. 3. Cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerja baru. Kerugian rekrutmen eksternal. 1. Dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada. 2. Menyebabkan kurang kompaknya antara pekerja baru dengan pekerja lama. 3. Memerlukan biaya pengiklanan pada media, pengujian, dan interview. Salah satu metode yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas semua metode perekrutan adalah penggunaan pratinjau pekerjaan yang realistis. Pratinjau pekerjaan realistis memberikan informasi pekerjaan yang lengkap, baik positif maupun negatif, kepada pelamar pekerjaan. Studi tentang efektivitas pratinjau pekerjaan realistis menunjukkan bahwa pratinjau pekerjaan realistis memungkinkan kandidat pekerjaan untuk memilih sendiri dari pekerjaan yang tidak memenuhi harapan mereka.
Di sisi lain, jika individu ditawari dan menerima pekerjaan, pratinjau pekerjaan realistis dapat menyebabkan mereka lebih berkomitmen untuk itu. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pelamar kerja yang direkrut menggunakan pratinjau pekerjaan realistis yang menerima pekerjaan memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Ini berbeda dengan pratinjau pekerjaan tradisional yang cenderung untuk menggambarkan pekerjaan dalam hal yang positif, menjanjikan dalam sebuah upaya untuk menarik pelamar ke organisasi, seperti disampaikan Wanos 1989. Dalam melakukan seleksi, tentunya harus dilakukan dengan teknik dan prosedur yang benar. Menurut Filippo 1992, prosedur seleksi meliputi beberapa tahap. Di antaranya ada wawancara awal, formulir lamaran, pemeriksaan referensi, tes psikologi, wawancara, penempatan tenaga, persetujuan penyelia, ujian kesehatan dan jasmani, dan perkenalan atau orientasi. Menurut Herbert dan Arthur, dalam buku Mukijat 1991, langkah-langkah dalam proses seleksi diawali dengan melakukan penerimaan lamaran dari para calon pegawai yang tentunya secara administratif sudah sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana telah ditentukan. Kemudian melakukan wawancara pendahuluan yang materinya hanya menanyakan pada substansi kepribadian pelamar dan dilanjutkan dengan pengisian formulir lamaran plus berkas-berkas sebagaimana yang telah dipersyaratkan untuk diisi. Selanjutnya melakukan ujian, wawancara, substansi kompetensi pekerjaan yang dilamar, pemeriksaan latar belakang, seleksi pendahuluan oleh bagian pegawai, seleksi akhir oleh supervisor, pemeriksaan badan atau yang lebih dikenal dengan tes kesehatan, pengumuman dan penempatan pegawai. Menurut Eugene dalam buku Sulistiani 2005 ada beberapa jenis atau teknik dalam melakukan suatu seleksi. Antara lain 1. Interview merupakan teknik seleksi yang umum digunakan baik yang menggunakan metode one-to-one interview ataupun panel interview. Hal ini dilakukan karena akan lebih mengetahui karakter calon pegawai secara langsung. Interview sebaiknya dilakukan oleh tenaga spesialis yang mendapat tugas untuk mewawancarai pelamar dan akan lebih baik apabila calon atasannya langsung ikut mewawancarainya. 2. Tes psikologi. Paling tidak minimal biasanya ada 2 macam yang merupakan bagian dari tes psikologi yang sering digunakan dalam proses seleksi, yaitu tes intelijensia dan tes kepribadian. Tes intelijensia berupa tes berbentuk kemampuan numerik dan verbal dengan pertanyaan berupa kosakata, kemiripan, kebalikan, perhitungan aritmatik. Melalui tes ini, seseorang calon dapat diukur kecerdasannya, paling tidak melalui ketepatan waktu dalam menyelesaikan ujian, ketepatan menjawab soal, penyerapan informasi dalam soal-soal yang dikerjakan, dan mempelajari sesuatu dengan kecermatan. Kedua, tes kepribadian berupa tes yang dimaksudkan untuk mencocokkan kepribadian pelamar dengan kompetensi individunya. Kepribadian ini sangat berhubungan dengan kompetensi individu untuk melakukan suatu pekerjaan secara efektif. 3. Tes pekerjaan merupakan hal yang dilakukan dengan cara tes behavioral atau tes intre. Caranya kandidat diminta mempresentasikan sampel pekerjaan seandainya mereka diterima menjadi pegawai. 4.
pusat penilaian. Dalam hal ini penilaian seleksi menggunakan berbagai metode seleksi untuk mendapatkan pengambilan keputusan guna mendapatkan pegawai yang diinginkan sesuai dengan kompetensinya. Metode yang diterapkan biasanya termasuk interview, tes psikomotorik, pelatihan individu atau kelompok. Pusat penilaian ini fungsi utamanya yaitu melakukan penilaian terhadap semua calon pegawai dalam tahap seleksi dengan menggunakan metode sebagaimana telah ditentukan. Harapan dari pelaksanaan penilaian ini tentunya untuk mendapatkan pegawai-pegawai yang sebagaimana dibutuhkan oleh organisasi. 5. Biodata merupakan semua data-data yang ada dalam surat lamaran dan telah diajukan atau tertera dalam lampiran surat lamaran yang biasanya berisi nama, umur, pendidikan, alamat pengalaman kerja. Biodata ini sangat penting dan dibutuhkan sekali karena sebagai potret identitas diri bagi para calon pegawai. 6. Referensi merupakan suatu input yang penting dalam seleksi pegawai yang biasanya mempresentasikan dukungan dari yang mengetahui betul tentang identitas, karakter, dan pengalaman dari calon pegawai. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai Human Resource Planning and Staffing. Apabila terdapat kritik dan saran serta masukan, silakan tulis pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.